Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yulianti, calon guru penggerak angkatan 9, unit kerja SMA Negeri 1 Cikusa, Kabupaten Serang, Banten. Baiklah, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro 1.1 koneksi antara materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Baiklah, di sini saya akan merefleksikan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Saya terapkan di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya selalu mendominasi pembelajaran atau yang disebut dengan teacher center. Kemudian yang kedua, saya memberikan pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi atau sesuai dengan KKM, mengutamakan aspek kognitif anak. Dan yang ketiga, saya kurang memahami karakteristik anak. Dan yang keempat, semua siswa pasif dan motivasi belajarnya sangat rendah. Dan yang kelima, suasana kelas tertib, nyaman, dan tenang. Dan anak-anak memahami materi adalah fokus utama saya. Berikut ini adalah kegiatan belajar mengajar di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dan setelah saya belajar modul 1.1 dan pertanyaan apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan atau merubah pemikiran saya dan perilaku saya. Yang pertama adalah merubah pemikiran bahwasannya guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Dan yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dan yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Dan yang kedua adalah merubah perilaku saya. Yang pertama, membuat pelajaran secara menarik agar anak lebih semangat dalam belajar. Dan yang kedua, memberikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak-anak, menuntun sebagai kodratnya. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Dan yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal budaya yang ada di daerah saya.
Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan untuk menuntun. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar seluruh siswa-siswi belajar dengan senang, bahagia di kelas sehingga mereka termotivasi belajarnya dengan semangat dan bahagia dan selalu ingin terus belajar dan belajar. Dan kesimpulan yang saya sampaikan yaitu dasar-dasar menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, pendidikan adalah menuntut anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak, maksudnya berpihak pada anak-anak agar anak senang dan bahagia dalam proses belajar dan mengajar. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi filosofi Ki Hajar Dewantoro. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Salam semangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.